selamat datang di podcast santai bareng aku Anti. Selama ini kita sering nggak sih dengar tentang cinta tanah air? Tapi apa sih arti cinta tanah air sebenarnya? Apa sih yang buat kita bangga jadi bagian dari Indonesia? Di sini kita bakal bahas tentang apa sih yang buat Indonesia tuh istimewa di mata kita. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu nih, ada Kak Ulan, Kak Yolan, Kak Jila, dan tamu spesial kita, ada Mas Ropik. Halo semuanya. Halo Mbak Anti. Halo Kak. Halo. Halo Anti, terima kasih ya udah bisa bergabung. Ya, sama-sama Mas. Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih sesuatu yang deket banget sama kita, tapi kadang lupa kita buat syukurin, buat lupa kita syukuri. Beda ya kalau artinya ya syukurin ya sama disyukuri. Kenapa sih kita itu harus bangga jadi orang Indonesia, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin dari Mas Ropik dulu deh yang habis jalan-jalan. Mungkin ada pengalaman mau sharing-sharing boleh banget. Oke Kak, kalau dari aku ya, kan kemarin aku habis dari pelosok nih, pelosok NTT sama Sulawesi. Satu hal yang bikin aku bangga banget jadi orang Indonesia tuh bukan cuma alamnya sih. Ya alamnya sih aku juga kagum ya karena bagus-bagus. Tapi hati orang-orangnya itu loh. Kita itu punya rasa persaudaraan yang tinggi banget meskipun kita nggak kenal. Nah, bener banget tuh Mas. Kalau untuk persaudaraan sama keramahan sih orang Indonesia emang juara banget ya. Contohnya tuh misalnya kita di luar negeri tuh kita nyapa orang random, pasti kita dianggap aneh. Sedangkan kalau kayak turis-turis gitu kita sapa di Indonesia, pasti mereka kayak Indonesia selama ini ya ternyata kayak gitu. Nah, untuk persaudaraan yang tinggi itu benar banget. Saya pernah ngalamin. Waktu itu ban motor saya bocor, lalu ada bapak-bapak yang nolongin, padahal dia lagi ribet juga gitu kan, lagi bawa barang banyak. Nah, abis ditolongin, dia malah nggak minta bayaran, dan pas saya bayar dia nggak mau. Kayak gitu sih. Nah, iya kan Yol. Kemarin tuh aku lihat di sosmed juga tuh. Misal nih orang luar negeri tuh yang bahas Indonesia. Netizen kita tuh langsung kompak gitu ngasih tahu keindahan negara kita tuh apa aja sih. Kayak gitu loh, solidaritasnya gitu loh. Ya enggak sih Mas Rafiq? Kayak nggak ada lawan gitu solidaritasnya. Benar-benar. Ya, ngomong-ngomong tentang sosmed gitu, netizen kita tuh jangan sampai toxic ya, kakak-kakak ya. Mengenai kekeluargaan kalau di Indonesia itu unik-unik tahu. Contoh kita jalan, pasti kita tuh kadang nyapa kayak halo Mas, halo Kak, halo Mbak gitu. Jadi kekeluargaan di Indonesia tuh lebih hangat dan unik gitu yang aku rasain. Ya, saking ramahnya ya Kak ya. Emang sekeren itu sih warga kita udahlah ramah, jiwa tolong menolongnya itu kuat. Sampai kan kemarin teman-teman kita yang di Sumatera itu yang kena bencana, sampai ada tagline tuh kan, warga bantu warga. Saking banyaknya warga kita yang saling gotong royong buat bantu teman-teman kita. Selain keramahan dan gotong royongnya, menurut aku kalau soal makanan masakan Indonesia tuh nggak ada lawan nggak sih? Itu juga sih yang buat kita jatuh cinta banget sama Indonesia. Wah, bener banget tuh Mbak Anti. Kalau masalah makanan sama kulinernya, Indonesia tuh nggak ada lawannya. Makanan yang paling enak di dunia aja tuh dari Indonesia kan, yaitu rendang. Bahkan sempat negara lain tuh ngeklaim gitu loh. Nah, belum lagi ada sate, ada seblak. Bayangin makanan-makanan saya enak itu, tapi harganya bener-bener kayak masuk akal di kantong aja gitu loh. Nggak cuma makanan aja sih Kak, kayak fashion-fashion gitu juga udah mampu menyaingi luar gitu. Produk-produk kita tuh kualitasnya juga udah bagus gitu. Dari segi kualitas, harga bisa menyaingi produk-produk luar negeri yang brand-brand mahal itulah. Nah, yang kayak gitu tuh yang bikin aku bangga gitu belakangan ini. Jadi kan anak muda sekarang nih nggak berkiblat ke arah luar negeri terus ya. Jadi kita tuh mulai sadar gitu loh, produk Indonesia itu punya identitas yang kuat gitu di mata dunia. Ya betul banget kata Ulang sama Jila. Ini pas aku di Labuan Bajo nih, aku ketemu kan sama turis asing. Dia itu kan malah kayak bangga banget gitu pakai kain tenun khas kita. Malah kita sendiri yang kalah bangganya sama mereka. Wah, bener banget tuh Mas. Masa kita kalah ya bangganya sama orang luar negeri? Kita tuh harusnya lebih nunjukin nggak sih kalau kita itu juga bangga dan cinta produk lokal. Selain itu juga
ada nggak sih hal-hal receh atau sehari-hari yang bikin kakak-kakak tuh mikir, wah cuma di Indonesia nih yang kayaknya ada yang kayak gini. Ada tuh Kak, kayak gini nih, suara tukang bakso tuh. Biasa seorang tukang bakso kan kayak tung 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 tung, atau enggak tukang sate tuh yang lewat malam-malam tuh depan rumah. Itu tuh kita nggak dapetin gitu loh Kak di luar negeri atau negara-negara lain gitu kan. Ya kayak gitu sih. Apalagi soal kebiasaan sopan santun kita kan, itu tuh benar diacungi jempol banget sih buat aku. Kalau di luar negeri itu kan biasanya kayak anak-anak itu manggil orang tuanya, bahkan ada yang dengan cuma sebut nama gitu. Kalau kita kan benar sopan, kayak lebih ibu, bapak gitu. Bahkan kalau di budaya Jawa itu ada loh yang sampai sungkeman sama orang tuanya. Dan itu di luar negeri sejauh ini sih aku lihat nggak ada ya. Kalau menurut aku sih kak ya, pemandangan orang-orang sarapan bubur di pinggir jalan itu atau makan nasi uduk sampai ngobrolin bola itu bukti kalau kita bangsa yang demokratis nggak sih? Soalnya nggak cuma ngomongin bola aja, dia ngobrolin politik juga mereka itu. Kayak santai banget mereka gitu. Nggak cuman itu aja Kak, di Indonesia tuh toleransinya tinggi gitu loh. Contoh nih di dekat rumah aku tuh nggak cuma Muslim aja, ada Kristen, ada Hindu. Nah, pas ada acara keagamaan di Muslim itu yang Hindu sama Kristen tuh tetap bantuin gitu. Jadi walaupun kita berbeda agamanya, kita tetap saling tolong menolong dengan adanya kebersamaan itu. Gitu. Wah, bener banget nih. Keberagaman Indonesia tuh malah bikin Indonesia tuh jadi unik banget. Keberagamannya juga tuh malah bikin Indonesia tuh nyatu nggak sih? Itu nggak sih yang bikin kita tuh cinta banget sama Indonesia dan mau nunjukin ke kancah dunia bahwa ini loh Indonesiaku. eh Asik banget ya ngobrolnya hari ini sampai nggak kerasa obrolan kita nih udah makan waktu. Sebelum kita tutup nih obrolan hari ini, mungkin dari teman-teman ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin dari Mas Ropik boleh deh. Kalau pesan aku sih simpel kak ya, bangga itu nggak perlu nunggu momen kita, nunggu momen besar maksudnya. Cukup cintai apa yang kita punya sekarang, hargai karya teman sendiri, dan tetap jadi orang Indonesia yang ramah. Menurutku itu sih lebih dari cukup kak. Nah, setuju tuh Mas. Jadi bangga itu kayak dimulai dari diri kita sendiri gitu. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, kak. Harus Setuju nggak bangga sih? ya kita. Itu juga harus bangga kita kak dari Indonesia, Kak, orang Betul, Indonesia. betul. Iya dong, harus bangga parah. Oke, keren, keren, keren. Makasih Mas Ropik, Kak Ulan, Kak Yolan, dan Kak Jila buat waktunya hari ini. Obrolannya daging banget nih. Buat sobat-sobat podcast santai, jangan lupa cintai produk lokal, tetap ramah, jaga sopan santun, dan jangan lupa selalu bangga jadi orang Indonesia. Oke, mungkin cukup ya buat hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih semua. Dah. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih kak, terima kasih. Dah.